Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ilmu komunikasi atau seni dalam berkomunikasi. Nah, seni berkomunikasi itu sendiri atau ilmu komunikasi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode atau cara-cara dalam menyampaikan sebuah pendapat di muka umum atau mengemukakan sebuah pendapat di ruang publik. Ilmu komunikasi ini kemudian menjadi sangat penting, terkhususnya dalam penata layanan gereja, karena sebagai seorang gembala atau seorang hamba Tuhan harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi yang erat kaitannya dengan proses atau manajemen kepemimpinan dalam jemaat itu sendiri. Nah, komunikasi sendiri menjadi media yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam proses penata layanan, karena melalui komunikasi kita dapat mengarahkan dan juga dapat memberikan sebuah informasi kepada orang lain dengan baik dan tentu terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh seorang gembala dan juga sebagai seorang pendeta. Nah, adapun hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam berkomunikasi, yang pertama adalah sikap kematangan emosional atau kepercayaan diri. Kepercayaan diri sangat penting sebab melalui kepercayaan diri seseorang akan dapat dengan lebih mudah menyampaikan atau mengemukakan pendapatnya di depan umum. Yang kedua adalah kemampuan dalam memanage waktu. Seringkali orang-orang dalam berkomunikasi tidak dapat memanage waktu dengan baik, sehingga materi yang disampaikan itu seringkali menjadi materi yang tidak memiliki bobot dan tidak memiliki informasi sama sekali, sehingga dari hal itu biasanya orang-orang akan cenderung merasa bosan mendengar apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya adalah banyaklah membaca buku-buku yang berkaitan dengan seni dalam berbicara ataupun buku apa saja, sebab melalui bukulah kita akan dilatih secara sadar atau tidak sadar struktur bahasa kita dalam menyampaikan atau mengemukakan sebuah argumentasi atau pendapat kita. Nah, melalui pembacaan kita terhadap buku-buku itu, bahasa kita akan dilatih secara terus-menerus. Artinya, dalam proses mencapai sebuah kematangan dalam berkomunikasi perlu pelatihan secara terus-menerus, secara konkret. Nah, saudara-saudara dapat melakukan hal itu misalnya seperti berlatih di depan cermin, berbicara. Nah, itu salah satu metode untuk melatih kemampuan kita dalam berbicara, baik secara mental maupun dalam bangunan-bangunan struktur argumentasi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, hal yang penting adalah gestur tubuh, sebab gestur tubuh akan menggambarkan bagaimana seseorang menguasai materi-materi atau pembicaraan yang akan dia bawa. Nah, gestur tubuh juga melambangkan wibawa seseorang dalam menyampaikan argumentasi itu sendiri. Nah, tanpa kemampuan dalam melihat aspek-aspek tersebut, orang-orang cenderung akan susah dalam melakukan komunikasi publik di depan banyak orangnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal demikian. Ini juga menjadi penting bagi kita sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai pemimpin dalam gereja untuk memperhatikan kemampuan komunikasi. Sebagaimana yang di awal saya katakan, bahwa komunikasi itu menjadi salah satu jembatan dan alat yang sangat penting dalam mengarahkan dan juga dalam mengajar jemaat itu sendiri. Nah, melalui video ini kiranya kemudian kita semua dapat menambah wawasan kita, menambah kemampuan berkomunikasi kita, sehingga melalui saluran video ini dapat menjadi berkat yang tersalurkan bagi kita sekalian. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.